Diplomasi itu nggak mungkin direduksi hanya urusan mandat presiden. Tapi mereka bukan satu-satunya pihak yang menjadi penentu juga pembentuk hubungan luar negeri. Duta Besar Indonesia untuk Rusia justru nggak ada di situ. Jadi pertanyaannya, ini sangat strategis, situasi sangat dinamis, tapi kenapa yang justru bisa menulurkan ini sampai ke bawah, menindaklanjuti dan lain-lain, nggak ada. Tiba-tiba udah deh, kita bypass level dirjen atau menteri atau ambasador lewat, langsung presiden telepon sama presiden. Wah, sudah. Itu resikonya tinggi. Kenapa frekuensi ke luar negeri itu dipermasalahkan sih gitu? Kembali ke poin saya yang pertama tadi, sebenarnya kita keluar negeri itu masalahnya di dalam atau masalahnya di luar. Jadi urusan luar negeri itu sebenarnya nggak kemudian langsung straightforward ya. Kalau dipegang presiden pasti beres. Nggak juga. To the point aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di To The Point aja, dan kali ini kita akan membahas isu yang lagi ramai di media sosial maupun di media arus utama terkait soal diplomasi Indonesia. Nah, ini sempat terjadi perdebatan yang cukup sengit gitu ya, terutama ketika Pak Dino Patijalal dan Pak Teddy Indrawijaya ini saling memberikan komentar terkait soal kunjungan presiden. Dan terkait soal isu tersebut, kita sekarang sudah kedatangan narasumber yang istimewa, yaitu Bu Dina Prapto Raharja, PhD. Ya, ini praktisi hubungan internasional. Bersama saya juga sudah ada Mas Pung. Ini kita mungkin diskusi ya, soal diskusi aja ya, Bu. Diskusi soal apa yang lagi ramai. Ini kan kemarin sempet ya terkait soal diplomasi ini kan, kenapa sih Pak Prabowo sering banget pergi ke luar negeri gitu. Dan terus bagaimana sih sebenarnya fungsi dari seorang menteri luar negeri sebenarnya. Nah, ini menjadi perdebatan banyak sekali netizen. Kita tidak mau, ini ya Mas Pung ya, kita tidak mau berspekulasi, mending kita tanya ahlinya aja langsung. Karena Budinya tidak hanya akademisi, tapi juga praktek langsung gitu di dalam diplomasi dalam bentuk lain ya. Ya mungkin Bu Dina akan lebih kira-kira gimana untuk penonton kita. Sebelumnya terima kasih undangannya ya. Dan kalau dicek kan saya belum komen ke siapa-siapa nih. Betul. Ini eksklusif ya. News dan to the point aja ya. Jadi memang pertama gini, kalau dunia hubungan internasional itu kan sebenarnya ada beberapa fungsinya ya. Fungsinya itu satu, memang memproyeksikan apa yang kita butuhkan ke luar negeri, atau luar negeri merespon kita, sehingga dua sisi itu sebenarnya nggak bisa dilepaskan, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa yang terlibat itu banyak orang sebenarnya. Diplomasi itu nggak mungkin direduksi hanya urusan mandat presiden. Itu kita nggak boleh keliru, walaupun hubungan luar negeri ada undang-undangnya dan disebutkan mandatnya itu memang boleh dilakukan oleh presiden, boleh juga dilimpahkan ke menteri, tapi mereka bukan satu-satunya pihak yang menjadi penentu juga pembentuk hubungan luar negeri. Jadi dari dua itu saya mau bilang begini, hal yang diangkat oleh Pak Dino itu sebenarnya juga pasti dipikirkan oleh banyak orang ya. Iya, betul. Cuman yang berani ngangkat itu kan Pak Dino kebetulan, karena dia bisa mensupport dengan data dari Kementerian Luar Negeri yang dia masih jaringannya masih kuat lah gitu kan ya, dan punya dasarnya. Tapi gini, poinnya adalah kenapa frekuensi ke luar negeri itu dipermasalahkan sih gitu. Kembali ke poin saya yang pertama tadi, sebenarnya kita ke luar negeri itu masalahnya di dalam atau masalahnya di luar. Itu satu hal harus dipikirkan itu. Karena banyak hal yang terkait dengan urusan kita perdagangan, kemudian misalnya investasi, urusan ekonomi lah secara umum, itu masalahnya juga bukan di luar saja. Banyak sekali yang porsinya di dalam negeri. Gitu. Jadi ketika kepala negara berangkat ke luar negeri, itu sebenarnya udah satu, kalau itu udah paripurna, udah akhir gitu ya, untuk menyelesaikan satu deal yang memang akhirnya akan sangat menguntungkan Indonesia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau
oke, baru membuka kita gitu. Sebenarnya masih bisa dikerjakan oleh pihak yang lain. Atau yang kedua, kalau sensitif sekali ketika presiden yang berangkat, tapi dia dengan lebih mudah ditekan oleh negara lain, harusnya dia jangan berangkat. Jadi urusan luar negeri itu sebenarnya nggak kemudian langsung straightforward ya. Kalau dipegang presiden pasti beres. Nggak juga. Nggak juga, karena kepala negara itu simbol. Justru paripurna dia. Saya pernah nulis di Tempo waktu pertama kali beliau naik. Itu salah satu komen saya adalah bahwa jangan mereduksi mandat seorang presiden. Karena presiden itu justru dipandang sebagai simbol negara tertinggi. Jadi kalau dia yang mengerjakan segala sesuatu hal, termasuk yang kecil-kecil, itu kan jadinya marwahnya turun ya. Betul. Harusnya urusan itu bisa dikerjakan menteri, bisa dikerjakan dirjen. Dan kalau ada kesalahan, siapa lagi yang mau mengoreksi ya Bu? Betul. Itu dimensi yang penting sekali tuh Mas Pung. Jadi kalau diplomasi itu kalau bisa memang kalau udah presiden udah nggak ada keliru lah. Ya kayak kemarin kasus yang ART lah kita dengan Amerika Serikat ya. Pertanyaan orang begitu banyak tentang satu dokumen di mana pertemuannya hanya satu kali yang diketahui publik ya, setidaknya satu kali. Walaupun pertemuannya katanya udah ada beberapa rangkaian dilakukan oleh level dirjen ya, udah berangkat ke sana. Tapi rupanya last minute itu tetap aja ada hal yang nggak tahu tuh. Angka 19% tuh ternyata justru yang negosiasi dari awal nggak tahu. Jadi kan pertanyaannya, jangan sampai begitu kita tuh dipecah belah justru di sana, di negara di luar negeri, karena tadi presiden datang nggak tahu skenario yang udah dibangun di level teknis, operasional seperti apa. Itu yang harus kita hati-hati. Baik, berarti saya mencatat ada dua hal yang penting nih. Satu adalah politik luar negeri atau diplomasi itu bukan melulu hak prerogatif presiden secara murni. Artinya harus ada bukan eksklusif milik presiden dan Menlu gitu ya. Ada pihak lain yang mesti dilibatkan. Itu satu. Yang kedua ada metodologinya ternyata ya. Di internal selesai dulu baru keluar gitu ya. Betul. Nah, ini dua-duanya kayaknya dilewati nih Bu. Gimana nih Bu? Ya kalau kita mau lihat dari jawaban Pak Teddy misalnya itu ya, menurut saya apakah ada hal baru yang kita pelajari? Nggak ada sih, kurang informatif. Jadi yang kita perhatikan kalau kita melakukan satu dialog itu ya, atau respon lah, merespon satu masukan gitu kan. Poinnya adalah kita tuh menjawab nggak sih yang dipertanyakan. Pak Dino itu kan mempertanyakan yang saya tangkap ya, dan itu bisa dicek bahkan, Mas pasti benar kan. Pertama itu adalah soal prioritisasi. Mana sih yang diprioritaskan? Kalau semua negara dikunjungi, bahkan ada negara yang dikunjungi sampai berkali-kali, itu secara simbol diplomatik itu juga ada implikasinya. Nanti saya bisa cerita tuh. Karena negara yang dikunjungi itu intinya adalah negara yang dianggap penting. Akan lebih baik kalau Pak Dino juga bilang ya, akan lebih baik kalau kita bikin negara lain yang datang ke kita. Itu lebih elegan, karena kita lebih punya martabat. Itu betul itu, karena itu di tingkat internasional satu norma, satu prioritas. Kemudian yang kedua soal akuntabilitas ya, efektif apa enggak? Pertanyaan soal efektif atau enggak itu kan ketika presiden yang datang harusnya deal-nya jauh lebih besar, kemudian langsung bisa jalan. Artinya di tataran operasional sama di tataran endorsement itu udah klop gitu loh. Jangan cuman di atas kertas udah, bawahnya tetap nggak jalan juga, gitu kan. Poin yang kedua kan itu yang ditanya. Kemudian yang ketiga itu soal planning, perencanaannya. Dia bilang, perlu nggak sih langsung tiba-tiba berangkat? Bukankah seharusnya bisa direncanakan setahun sebelumnya, misalnya gitu kan? Atau ketemu sama pejabat-pejabat atau kepala-kepala negara lain di conference atau di acara-acara tertentu. Jadi nggak harus bilateral. Karena kalau bilateral tuh paling 1-2 jam dia bilang gitu kan. Selebihnya tuh formalitas dia bilang gitu kan. Jadi lebih efisien waktu. Jadi planningnya dong lebih baik. Planning ini kenapa penting? Karena planning itu tadi masuk ke dalam proses step by step menuju ke satu agreement. Proses step by step itu jangan dipandang sebagai satu hal yang merumitkan, tapi satu hal yang menjaga marwah bangsa juga.
Karena negosiasi terjadi setiap kali ketemu. Jadi perbaikan dokumen itu bukan sekedar narasi, tapi itu diteliti betul kan satu persatu. Makanya ada satu, misalnya kesepakatan kita sama Eropa lah CEPA, sampai 19 tahun. Iya betul, betul. Atau kita sama Vietnam bikin perjanjian maritim itu kan bertahun-tahun kita nggak selesai-selesai. Ya karena itu harus dipastikan asumsinya benar, lintas pemerintahan itu masih tetap bisa tegak, bisa enforced gitu. Jadi itu poin ketiga pentingnya planning. Terus yang keempat itu transparansi agendanya. Nah, soal transparansi agenda kan ditanya, kalau bisa kan diumumkan ke media, ke publik gitu ya. Saya sih pikir itu satu hal yang penting, karena kembali ke poin pertama tadi saya itu yang poin yang kedua ya, saya bilang yang terlibat dalam hubungan luar negeri itu bukan cuma presiden. Betul. Saya misalnya orang yang bukan di Kementerian Luar Negeri pun itu juga praktisi diplomasi, aktivis juga praktisi diplomasi. Kemudian praktisi diplomasi yang lain pebisnis yang memang sudah multinasional itu juga praktisi. Mereka ini fungsinya apa? Menjadi garda depan untuk membuka jalan-jalan diplomasi kita. Kita lebih dihargai martabatnya, dan itu macam-macam hal yang dia lakukan. Mulai dari menjajaki gimana caranya supaya misalnya ekspor jadi lebih mudah, atau dari sana barang dari sana diterima dengan kualitas yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan. Hal-hal yang detail seperti itu kan kalau level presiden kayaknya ya makan waktu kan. Betul. Dan nggak ada presiden negara lain juga akan sedetil itu. Semua pasti sudah diserahkan di level yang lebih rendah. Makanya kita harus hati-hati kalau tidak transparan nih sampai mana nih sebenarnya. Misalnya Indonesia sama Prancis. Ya, kita berangkat Indonesia sama Prancis. Berapa kali? 4 kali. Indonesia sama Prancis ini kan sebenarnya hubungannya, kalau saya ya lihatnya sebenarnya bukan bilateralnya yang sangat penting dan strategis saat ini, tapi justru yang multilateral. Kalau bilateral sebenarnya harusnya Indonesia yang dikunjungi. Karena kita klien besar. Betul. Pembeli Rafale. Mestinya ya. Pembeli Scorpio. Iya, benar. Purna jual dong. Iya. Harusnya kita yang dikunjungi gitu. Bahasa diplomasi itu yang dikunjungi adalah negara yang dianggap lebih penting. Gitu. Kita klien besar, harusnya kita yang didatangi. Tapi boleh kita berkunjung misalnya karena kaitannya dengan EU, Uni Eropa, atau konflik di Iran, misalnya, yang hasilnya kita by the way nggak terima itu di media massa kan nggak ada spesifikasi apapun terkait isu itu kan. Nah, jadi buat saya yang juga sehari-harinya di bidang diplomasi, memang satu tanda tanya juga, apakah cukup gitu. Menurut saya memang nggak cukup informasi yang beredar bahwa pemerintah meningkatkan hubungan bilateral. Terlalu umum. Terlalu normatif. Terlalu umum karena kita udah tahu detailnya lah ya. Jadi harapan kita tahu persis apa yang meningkat, apa yang berubah. Ekspektasi dari pihak Prancis juga apa yang berubah. Justru akhirnya yang jadi rujukan kami apa? Dokumen dari Prancis kan? Nah, itu jadinya. Itu jadinya. Itu menurut saya ya nggak sehat juga ya. Artinya kalau orang mempertanyakan atau memperbandingkan dengan kemajuan teknologi yang sekarang kan, gestur pun diperbandingkan gitu. Itu hal yang wajar kan, Bu? Artinya kalau bertanya apa hasilnya dengan 51 negara yang dikunjungi, apa hasilnya? Gitu. Kalau dijawab dengan kan ini situasi geopolitik bergerak cepat, jadi harus kalau gitu terus membolehkan tanpa planning gitu, atau gimana? Justru kalau saya pikir semakin suasana dinamis, kita harus lebih menahan diri untuk tidak mudah terbaca. Iya nggak sih? Justru harusnya lebih strategik dong. Jadi wait and see gitu ya. Wait and see, dilihat. Melihat betul ya. Melihat betul. Dihitung betul. Kepala negara sekali lagi adalah pion utama. Pemain utamanya. Jadi kalau dia langsung kelihatan udah bergerak ke satu titik, yang belakang nih nggak ke bawah. Bahkan jangan sampai disalahartikan. Presidennya udah sampai sana, ternyata yang di sini nggak ada nih. Atau misalnya gini deh, kemarin ada satu statement yang bilang, Indonesia ini diuntungkan loh dengan kita udah join BRICS, ya kan? Pertanyaan saya, sebenarnya kita itu bukan dibantunya lewat mekanisme BRICS, bahwa kita kemudian ada komunikasi sama Rusia, sama India, sama China, itu bilateralnya yang jalan, bukan BRICS-nya. Jadi, again, ini masalah akurasi, tapi juga
kalau orang mau lebih dalam bisa bilang ini sebenarnya mau bilang apa sih, sesat atau tepat gitu kan. Akhirnya kita bisa bertanya ke situ karena tadi pertanyaan soal kalau situasinya semakin cepat, dinamis, itu justru kita harus kalau bisa nggak terbaca. Yang bergerak cepat itu bukan presiden, tapi menteri-menteri, para dirjen, masyarakat sipil, para pebisnis, itu dibukakan jalan semua tuh. Tugasnya kepala negara kan itu, membuka jalan supaya semua pihak bisa ketemu titiknya. Nah dari situ baru kita menguatlah image kita dan seterusnya. Kalau yang maju kelihatannya cuma satu orang, nah itu problemnya tuh justru di bawahnya nanti kita action lanjutannya apa. Nah itu yang sulit. Nah dari Kementerian Luar Negeri juga nggak ada komen kan? Nggak ada. Nggak ada komen sampai lebih hari lanjut. Ini belum ada. Nggak ada karena memang di level bawah jangan-jangan nggak ada satu persiapan, nggak ada juga satu tadi pembedaan dengan level sebelumnya. Kita di Uni Eropa itu sebenarnya masih banyak ganjelan ya dalam hubungan diplomasi Indonesia dengan Uni Eropa. Bahkan kita hubungan dialog kebijakan itu baru di tataran 2 kali kita 1,5 track. 1,5 track itu artinya mempertemukan track 1 government to government dengan level seperti saya yang civil society non-government. Itu 1,5 tuh kita combine. Itu baru 2 kali pertemuan. Dan dari situ kelihatan betul hambatannya itu konkret di tataran institusional. Jadi aturan kelembagaan kita belum klop, belum ketemu. Jadi kita mau ngomong panjang soal misalnya, udah ada CEPA. Ya problemnya di dalam negeri sebenarnya. Indonesia sendiri antara urusan perdagangan sama kita industrinya itu belum ketemu. Sehingga kita belum punya daya tawar juga produk kita di Eropa. Misalnya susu, produk-produk dasar lah kita. Yang kita andalan kita apa sih kan? Susu, spices, rempah-rempah, coklat. Itu kan belum bisa masuk ke Eropa. Nah itu kan berarti masalahnya di antara agriculture, perindustrian, terus masuk ke dagang. Yang dibetulin baru dagangnya kan. Tapi di 2 level ini belum jalan. Belum ada. Dan masalahnya teknis banget di lapangan. Itu misalnya pengeringan coklat, kita belum semuanya standarnya sesuai dengan di Eropa. Sehingga kalau keringnya nggak sempurna, ada bakteri, ada apalah yang ditakutkan oleh mereka. Jadi produk Indonesia itu kendalanya kalau di Eropa itu standar kita itu masih dianggap belum safe. Belum aman ya. Jadi kalau untuk makanan tuh belum food safety itu contohnya ya. Itu baru ini. Jadi kalau kita bicara soal apakah kemudian presiden jalan itu bisa membantu, sebenarnya enggak juga kan. Karena kalau urusannya udah teknis kayak gitu, harus dibereskan di dalam negeri. Apa yang dilakukan pemerintah untuk membantu para pebisnis ini, para petani masuk ke bisnis masuk ke kargo masuk kayak gitu kan. Jadi itu yang dari bertahun-tahun masalahnya sebenarnya itu. Kita hanya dari Kementerian Luar Negeri itu membantu aja membuka jalan, meyakinkan pihak Eropa. Tapi pada akhirnya konsumen di Eropa kan tetap melihatnya produknya apa nih standarnya gitu.